Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Natal buat kita sekalian. Udara dingin. Kalau Bapak Ibu yang mau ambil minuman hangat di sana silakan. Satu-satu, jangan langsung rame-rame. Bingung ya. Saya izinkan minggu ini. Karena ini dingin sekali, mau ambil minum satu-satu silakan ambil minum. Tapi jangan keroyokan dan jangan ngobrol di sana. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Udara dingin jadi silakan. Minggu ini ada pengecualian. Yang mau ambil minum silakan. Saudara-saudara mungkin pernah dengar lagu ini. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our son and daughter? Did you know that your baby born has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Kita ulang gitu ya. Saudara-saudara, Mark Lowry ini pengarangnya, pencipta lagu ini. Dia diminta oleh sebuah gereja, sebuah yayasan Kristen, sebuah radio Kristen, sebuah radio Kristen minta dia untuk berbicara sesuatu tentang kelahiran Yesus di tahun 1984. Lalu saudara-saudara dia berpikir apa yang mau saya bicarakan? Dia sangat tertarik dengan kisah tentang Allah jadi manusia. Kisah tentang Allah turun dari sorga jadi manusia itu begitu membuat dia amazed. Lalu saudara-saudara teringatlah dia akan Mary, akan Maria. Dia teringatlah akan kisah Maria. Lalu dia mulai menuliskan apa yang mau dia sampaikan begitu dalam sebuah kertas dia coret-coret. Saudara tahu nggak? Dia bilang begini. Waktu aku mengambil secari kertas, lalu aku mulai tulis, mulai coret-coret, mulai daftarkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya ajukan sama Maria jika aku dapat duduk mendampingi bersama dia. Jadi dia coret-coret kertas apa yang akan saya tanyakan kalau nanti saya bisa ngomong-ngomong sama Maria duduk bersama dengan dia. Salah satu pertanyaannya bilang begini, Maria, tahukah kamu siapa yang ada dalam pelukanmu itu? Maria, tahukah kamu siapa yang sedang engkau gendong itu? Pikirannya si Mark Lowry itu terbayang akan palungan, dia pikirannya terbawa dengan kisah di palungan. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan ini. Dia teringat betapa kuasa, betapa mulia, betapa kuatnya orang bayi yang sedang digendong oleh Maria itu. Dan lahirlah tulisan-tulisannya. Mark Lowry menuliskan lirik ini 1984. Tapi saudara-saudara dia belum bisa nyanyikan. Dia butuh 7 tahun. Tahun 1991 dia bertemu dengan seorang teman. Lalu temannya itu berikan musik untuk puisinya tadi. Ini sebenarnya untayan puisi. Lalu tahun yang sama 1991 ini, beberapa bulan kemudian Michael English itu penyanyi. Lalu dia buatkan album. Lalu lahirlah dan diperdengarkanlah kepada umum 1991 Mary, Did You Know. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kelahiran manusia itu sesuatu yang bisa dikatakan biasa. Manusia lahir, manusia bertumbuh, lalu manusia mati. Itulah siklus kehidupan manusia. Saudara-saudara, pada umumnya manusia itu merayakan ya semua, mempersiapkan semua kelahiran bayi. Nah, sesuatu yang menarik saudara-saudara ketika bayi Yesus mau lahir, ada sesuatu yang sangat menarik, sangat hebat. Kenapa? Karena bayi itu bukan sekedar bayi biasa. Lebih dari seorang bayi, itu judul kita. Lebih dari seorang bayi. Saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, saudara-saudara, kenapa bayi Yesus itu lebih daripada seorang bayi? Pertama, saudara-saudara, bahwa kelahirannya itu dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dinubuatkan jauh sebelumnya. Ada 2 nabi yang menubuatkan paling tidak. Yesaya dan Mika itu menubuatkan tentang kelahiran Yesus 700 tahun sebelum dia lahir. Lama. Saudara-saudara, suami istri nggak tahu kapan mereka bisa punya anak. Waktu saya menikah,
Kalau secara biologis katakanlah begitu, pria bersatu dengan wanita, berhubungan suami istri, lalu dia bisa pregnant, bisa hamil, ya. Tapi tidak ada juga yang bisa menggaransi bahwa mereka bisa hamil. Wanita itu bisa hamil, betul? Saudara tentu tahu ada banyak orang yang menikah belum punya keturunan, setahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun belum dapat keturunan. Waktu kita tanya, mungkin apakah sengaja nggak mau punya anak dulu? Oh enggak Pak, kami kepingin punya anak, tapi Tuhan belum beri. Tapi secara medis, secara kesehatan mereka sama-sama sehat, pria dan wanitanya sehat, tapi tidak bisa, belum Tuhan beri maksud saya. Kita nggak bisa menentukan, saudara-saudara. Kita nggak bisa pastikan. Kita hanya menduga saja. Kita hanya mengira-ngira saja bahwa oh ini menikah, mungkin setahun depan akan punya anak. Hanya mengira-ngira saja. Kelahiran Yesus dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, saudara-saudara. 700 tahun sebelum kelahirannya itu dinubuatkan. Yesaya 7 ayat 14 saya baca demikian. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi berikutnya yang menubuatkan kelahiran Yesus, Mika, dalam Mika pasal yang kedua. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagian ini dikenal, dua bagian Alkitab ini dikenal oleh masyarakat Yahudi dengan baik, bahwa Yesus akan dilahirkan, bahwa Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Tidak ada orang yang seperti dia yang dinubuatkan jauh-jauh hari. Ya, mendengar, saya melihat ya, Tante Olga nggak ada di sini, tapi saya melihat dari raut wajahnya dia sangat gembira ketika mendapat kabar Tasya mengandung. Ya, kita bisa lihat kan mereka begitu bahagia, begitu senang, yang sudah lama dinanti-nanti. Tapi Tante Olga dia juga tidak menubuatkan bahwa kelak akan lahir, ya, cucunya nggak tahu, tidak tahu, ya begitu, tidak ada. Manusia tidak bisa menubuatkan kelahirannya, tidak ada, dan hanya Yesus saja yang kelahirannya telah dinubuatkan jauh-jauh hari, dan itu digenapi. Kelahirannya menjadi istimewa, bukan sekedar bayi, bukan hanya sekedar bayi, tapi dia adalah bayi yang luar biasa, yang dinubuatkan oleh firman Tuhan lebih dari seorang bayi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kelahiran Yesus menjadi istimewa. Kenapa? Pertama, karena dia dinubuatkan jauh hari sebelum kelahiran. Yang kedua, saudara-saudara, kelahirannya adalah lambang kesederhanaan dan kerendahan hati. Saya punya teman dulu, waktu saya ngajar di Jakarta sebagai guru SD, saya punya teman penjaga sekolah. Di Indonesia itu penjaga sekolah tinggal di sekolahan. Jadi ada ini ruangan sekolah, ada satu ruang disiapkan gitu, itu dia tinggal sama istri sama anaknya, namanya penjaga sekolah. Satu hari teman saya ini penjaga sekolah ini cerita sama saya, istri saya sedang hamil tua, tengah malam, dia sudah merintih-rintih gitu. Akhirnya di Jakarta sudah kendaraan umum sudah nggak ada, yang ada hanya beca, dan tukang beca pun sudah tidur jam 1 malam. Akhirnya singkat cerita ada tetangganya tukang beca yang sudah tidur, dipinjamlah becanya, digoeslah becanya ini, istrinya dinaikin di beca, tahu ya, digoes, dan dia berharap akan sampai ke puskesmas 24 jam di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Orang Jakarta tahu nih, ada puskesmas 24 jam di Cengkareng. Digoeslah ini sepeda, ini beca, tapi apa yang terjadi? Belum nyampe puskesmas, bayinya sudah lahir di beca. Ada banyak kisah bukan? Ada banyak kisah bukan, orang melahirkan di kendaraan, di bis, di pesawat. Ada juga kejadian melahirkan di pesawat, lahir di kereta, ada yang lahir di truk, ada yang lahir di bawah pohon asem, ada yang lahir di mana-mana. Betul nggak saudara? Saya bersyukur sama Tuhan, saya lahir di Jakarta di rumah bidan, ya, bidan. Tapi orang tua saya lahir sama dukun beranak. Di kampung, saya cerita mertua saya, anak-anaknya dia lahirkan 12 anak, dan semua anaknya itu lahir di rumahnya. Yang datang itu bidan beranak, dukun beranak, tahu ya? Bukan dukun ilmu-ilmu gitu, bukan, tapi dukun beranak, ibu-ibu yang urut, yang apalah, tahu ya? Saudara-saudara, kelahiran Yesus itu menjadi istimewa sehingga dia dikatakan lebih daripada seorang bayi, karena kelahirannya adalah lambang sebuah kesederhanaan, lambang sebuah kerendahan hati.
Filipi 2 ayat yang ke-6, Filipi pasal yang 2 ayat yang ke-6 berkata dia tidak menyayangkan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Kelahiran Yesus menjadi istimewa. Dia lebih daripada seorang bayi. Kenapa? Karena kelahirannya adalah lambang sebuah kesederhanaan. Saudara, kalau saudara ingat saudara lahir di mana? Saya tadi sudah cerita ya, saya lahir di Bidan, di Jakarta, masih bagus istilahnya. Tapi juga ada banyak yang tidak terlalu beruntung begitu. Dan ini terjadi sama Yesus. Raja segala raja tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, tapi dia rela mengosongkan diri dan ambil rupa seorang hamba, jadi manusia. Allah yang jadi manusia dan dia mau ambil rupa manusia, bahkan dia rela lahir di sebuah palungan, di kandang yang hina. Gak ada yang serendah ini. Raja segala raja, saudara-saudara. Tahu nggak saudara-saudara? Pangeran Inggris, ada dua keluarga yang pangeran Inggris. Semua pangeran umumnya lahir di Buckingham Palace, di istana di Inggris. Tapi ada dua saudara-saudara yang lahir di sebuah rumah sakit yang bernama Lindowings St. Mary Hospital di London, Inggris. Pangeran Charles dan Putri Diana melahirkan Pangeran Henry. Tahun 84 itu lahir di sana, di Lindowings. Lalu juga Princess Catherine, istri dari Prince William, anaknya Diana, juga melahirkan tahun 2018 Prince Louis. Dia lahir di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal, spesialis untuk persalinan, yang namanya Lindowings St. Mary Hospital, saya katakan tadi. Rumah sakitnya mewah karena dia raja, dia orang-orang hebat. Rumah sakit ini punya fasilitas kelas atas. Semua masakannya dimasak oleh chef yang one on one, satu-satu. Jadi ada chef yang melayani saudara. Kalau kita di rumah sakit kan masakannya massal ya. Dia babat ini, misalkan ini kangkung, dia potong kangkung, dia rebus untuk semua, gitu ya. Dia potong ini ayam untuk semua, kira-kira. Ini enggak, dia datangi Anda satu persatu dan tanya apa makanan Anda pagi, siang, dan malam. Dan saudara-saudara, tempat rumah sakit itu sangat terkenal privacy, sampai orang itu nggak dengar dan nggak lihat kalau ada pasien lain. Untuk kelahiran anak-anak raja itu disiapkan 20 dokter top di bidang spesialis masing-masing. Semua dokter ditetapkan statusnya on call dan tidak boleh tinggalkan London. Dan mereka harus siap sedia untuk menyambut anak raja ini. Harga kamarnya per malam itu 7.300 per malam. Kalau dia ambil suite 14.000 per malam di rumah sakit hebat itu. Dan untuk kelahiran anak-anak raja itu, 2 minggu sebelum kelahiran itu wartawan sudah pasang kamera untuk meliput berita kelahiran Royal Baby Bird, anak-anak raja di Inggris. Saudara-saudara, raja segala raja nggak dapat fasilitas seperti itu. Dia lahir di kandang domba yang hina. Bahkan kamar penginapan saja tidak mampu disewa oleh Yusuf. Sehingga kandanglah yang menerima kelahiran raja segala raja. Saudara-saudara perhatikan, betapa baiknya Tuhan, betapa betapa sederhananya Tuhan kita, betapa rendah hatinya Tuhan kita. Dia raja segala raja mau lakukan itu. Saudara, kalau manusia, kalau saya pikir, waduh, kalau kita yang sudah punya kelas gitu untuk diperlakukan sedikit saja, mungkin ada orang yang nggak setuju, diperlakukan kurang hormat saja, ada orang yang nggak setuju diperlakukan, atau mungkin dia tidak diperlakukan seperti seharusnya saja, mungkin dia nggak setuju, nggak mau. Tapi Yesus Tuhan kita, dia lahir dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Dia mau lahir bahkan di kandang binatang, di kandang domba. Dia yang adalah Allah, tapi dia tidak pertahankan itu, mau ambil rupa seorang hamba. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, kenapa Yesus lebih daripada seorang bayi? Karena dia adalah punya sebuah kerendahan hatian dan kesederhanaan. Memasuki Natal, saudara-saudara, buat orang yang jauh dari keluarga itu berbeda. Memasuki Natal, yang single, janda, duda, atau single parent, menurut saya memasuki Natal itu ada sesuatu suasana yang berbeda. Kenapa?
Saya punya pengalaman dulu, waktu saya masih jauh dengan keluarga, belum ketemu dengan keluarga, memasuki Natal ini air mata gampang tumpah. Serius. Ketika masuk Natal, kita rasa kangen begitu dengan keluarga. Dan ini saya pikir juga mewakili orang-orang yang seperti demikian. Janda, duda, single parent, mereka yang jauh dari keluarga akan memasuki suasana seperti ini. Tapi saya mau mengajak saudara jangan melo, jangan terlalu sedih memasuki itu. Apapun yang saudara alami, perhatikanlah, dengar firman Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti akan keadaan kita. Dia sangat-sangat sederhana dan rendah hati. Dia tahu apa yang kita rasakan. Itulah kenapa dia datang kepada para gembala, sekumpulan orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang di luar hitungan. Tapi berita Natal justru datang kepada mereka. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan sedih, jangan susah engkau memasuki Natal. Apapun kendalamu, apapun keadaanmu, ketahuilah bahwa Tuhan begitu mengerti akan keberadaan kita. Jadi saudara-saudara, Dia adalah Tuhan yang mengerti akan engkau. Dia dalam kerendahannya mau ambil rupa seorang hamba dalam kehinaan lahir di kandang domba. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kepada kita memasuki Natal. Jangan kau sedih. Mungkin saya nggak tahu ya, kalau di sini sih umumnya kita semua diberkati Tuhan, tapi juga perhatikan, orang pun bisa sedih dalam berkat yang ada. Maksud saya begini, nggak melulu uang itu adalah sesuatu yang kita perlukan, yang utama, tidak melulu itu. Kenapa? Kadang-kala juga orang dalam kelimpahannya juga bisa bersedih, bisa susah. Ketahuilah, dengarlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus menjadi sesuatu yang berbeda. Dia lebih daripada seorang bayi. Kenapa? Karena dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia adalah lambang kesederhanaannya. Dia mendukung dan menopang orang-orang yang mungkin yang sedih, yang sedang susah, siapapun dia. Jadi saudara-saudara, memasuki Natal ini mungkin engkau punya sebuah harapan yang belum tercapai. Engkau punya sebuah keinginan yang belum tercapai. Ya, tapi janganlah membuat engkau sedih. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang sangat rendah hati, dan Dia sangat sederhana. Bahkan Dia nggak sungkan untuk lahir di kandang domba. Ini gambaran, ini lambang bahwa apapun yang kita hadapi, jangan terlalu bersedih. Apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan terlalu susah, karena Dia mengerti akan keadaanmu. Dia sendiri rela dalam kesederhanaan dan dalam kehinaan untuk datang kepada kita. Yang terakhir, saudara-saudara, kenapa Dia lebih daripada seorang bayi? Karena Dia memberi hidup, karena Dia menebus dosamu. Matius 1 ayat 21 berkata demikian, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, ini Matius 1 ini adalah percakapan antara Yusuf yang dengan malaikat Tuhan. Ketika dia tahu tunangannya hamil, dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Lalu datanglah Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya untuk berkata, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari roh. Ingat ya, itu kisahnya, itu latar belakangnya. Lalu Yusuf taat, dia terima Maria sebagai istrinya, dan dia menamai bayinya itu Yesus, persis seperti yang dikatakan oleh malaikat, bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus, bayi Yesus menjadi lebih dari sekedar bayi, karena bayi itu yang menyelamatkan dosamu. Dia lebih. Ketika saudara seorang orang tua punya anak, dia sangat senang, dia sangat bahagia. Seorang kakek nenek sangat senang, sangat bahagia punya cucu, begitu ya. Tapi saudara-saudara, mungkin kesenangannya, kebahagiaannya ya hanya sebatas itu. Cucu itu pun atau anak itu pun tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa hanya memberi kebahagiaan saja. Itu senang, aduh senang, nang ning gitu kan biasanya. Ya nggak, betul nggak? Ajek siap-siap aja nanti jadi opa nih kan, saya tuh siap-siap jadi opa, tahu tuh. Biasanya kita itu anak atau cucu, ya saya belum punya cucu jadi nggak tahu. Jadi kita rasanya sayang betul. Ya paling hanya memuaskan hati kita, membuat kita tersenyum, make my day, kira-kira begitu, membuat hari kita ceria.
Tapi bayi yang lahir di kandang itu bukan hanya membuat Maria dan Yusuf bahagia, tapi dunia diselamatkan. Luar biasa. Lebih dari sekedar bayi. Karena Yesus, kelahiran Yesus, bayi Yesus menebus dosa manusia. Saudara-saudara, Allah mengirim putranya satu-satunya. Inilah berita tentang Natal, bahwa Allah mengasihi kita dan Dia mengirim putranya yang tunggal. Allah nggak ngirim yang lain. Allah nggak ngirim pengganti. Allah tidak kirim buku, sebuah buku bagaimana sebagai pengantar begitu penjelasan tentang selamat, bukan. Tapi Allah memberikan putranya, menyediakan putranya untuk turun ke dalam dunia. Kebenaran yang menakjubkan dari sebuah Natal adalah Allah serta dengan manusia. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa bayi Yesus bukan sekedar bayi biasa? Dia lebih dari sekedar bayi karena Dia menebus manusia dari dosa. Pada suatu hari ada seorang pendeta namanya Pastor D.M. Stern. Dia hidup 1845 sampai 1920. Waktu dia berkhotbah, dia di sebuah gereja dia berkhotbah, selesai khotbah, ada seorang yang ya dia belum kenal gitu datang sama dia komplain sama pendeta itu. Pak, saya kurang setuju dengan khotbah Bapak. Kenapa khotbah Bapak bicara tentang kematian Yesus saja? Kenapa nggak bicara yang lain? Bicarakanlah Yesus sebagai guru dan sebagai teladan. Kalau Bapak bicarakan Yesus sebagai guru dan teladan, mungkin itu lebih baik, kata dia. Lalu pendeta itu ditegur seperti itu, dia cuma bilang, oke. Kalau saya menjelaskan Yesus dengan cara seperti tadi sebagai guru dan teladan, apakah engkau bisa mengikutinya? Kata pengkhotbah ini. Lalu dia bilang, oh iya, aku pasti akan ikuti dia. Lalu pastor itu bilang, oke, langkah pertama, Yesus itu tidak berdosa. Bisakah engkau lakukan itu? Bisakah kau klaim itu untuk dirimu sendiri bahwa Yesus tidak berdosa, engkau pun bisa tidak berdosa? Lalu dia mulai bingung. Aduh, kalau Yesus tidak berdosa, dia mulai bingung dan dia mulai kesulitan untuk menjawab. Lalu si pemuda pria tadi berkata, ya memang sih Pak Pendeta, ya memang saya tahu saya ini orang berdosa, kata dia. That's why saya katakan, karena kebutuhan terbesarmu adalah juru selamat, bukanlah sebuah teladan, bukan example, bukan ajaran, tapi kebutuhanmu adalah juru selamat. Saudara-saudara, Yesus bukan pengajar-pengajar biasa seperti pengajar-pengajar lain yang hanya mengajarkan etika dan moral. Kita tidak perlukan itu, kita perlu juru selamat. Etika dan moral itu akan lahir ketika kita terima juru selamat. Kita akan hidup seperti dia. Yang dibutuhkan oleh manusia bukan teladan. Benar, bukan teladan. Bukan juga guru, bukan pengajaran, bukan. Bukan itu yang dibutuhkan manusia. Tapi juru selamat. Kenapa? Karena tidak satupun kita yang lepas dari dosa. Ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah kebutuhan terbesarmu. Dan ketika engkau selamat, kita akan hidup sebagaimana juru selamat itu hidup. Ngerti saudara ya? Jadi bukan ajaran-ajaran, bukan teladan-teladan yang kita contoh, bukan. Karena itu tidak akan menyelamatkanmu sebelum kita datang kepada Tuhan. Sebab yang diperlukan oleh manusia sesungguhnya adalah juru selamat. Itulah kenapa Yesus lebih dari sekedar bayi, karena Dia memberikan keselamatan kepada manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, selamat Natal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat rahmat dan kemurahan-Mu. Di minggu-minggu Natal ini kembali Tuhan ingatkan kami, Engkau lebih dari sekedar bayi. Karena Engkau ajaib, Engkau berkuasa, Engkau heran. Dan terlebih dari itu, Engkau menebus dosa kami. Terima kasih buat kelahiran Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali.